Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca ayat yang ke-22, Bapak Ibu ayat 23, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-27. Judul perikopnya di situ, Paulus di hadapan Felix. Ayat 22, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil kau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tapi sesudah dengan 2 tahun, Felix digantikan oleh Publius Festus, dan untuk mengamankan orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam kerajaan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita melihat daripada latar belakang daripada kebenaran ini bahwa Paulus dia ditangkap di dalam bait Allah waktu dia memberitakan tentang Yesus. Waktu dia bicara tentang firman di bait Allah, dia ditangkap. Kemudian dibawa oleh pasukan, ya, dipimpin oleh 2 orang, yang satu bernama Imam Besar Ananias dan satu pengacara bernama Tertulus. 2 orang ini membawa Paulus ke hadapan Felix, wali negeri pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Paulus ini dia tidak salah. Paulus tidak buat dosa, Paulus tidak buat kejahatan, tetapi justru dikatakan bahwa Paulus hanya memberitakan firman. Saat dia memberitakan firman, dia ditangkap, Saudara. Nah, kita lihat dulu dalam bacaan ini, dalam ayat yang pertama pasal 24 ini. Kita lihat di sana, 5 hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Wow, luar biasa. Pengacara yang hebat. Ya, orangnya namanya Tertulus tapi tidak tulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Ayat 2, Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, seorang pengacara yang hebat, dia pasti punya kata-kata yang luar biasa. Kalau Felix pada saat itu terkenal dengan orang yang kejam, orang yang jahat. Tetapi justru si pengacara ini, pokoknya dia buat bahasa yang enak supaya bisa didengar. Kalau bisa keputusan Felix ini berpihak kepada pengacara Tertulus ini. Makanya dia bilang begini sama Felix, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Ayat 4, akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu. Wow, luar biasa. Dia mulai bersilat lidah, Saudara. Dia mulai memuji-muji si Felix. Kalau bisa sekarang saja, jangan tunggu lama-lama, ya. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu, aku minta supaya engkau mendengar kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu.
Padahal si Felix ini orang yang kejam, tapi dipuji luar biasa. Dipuji Felix yang mulia, Felix yang bijaksana, ya, Felix yang berbuat baik. Wah, dipuji luar biasa. Felix yang murah hati, yang sangat terkenal. Ayat 5, tetapi telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Siapa orang ini? Orang ini adalah Paulus. Paulus disamakan dengan penyakit sampar, saudara. Saudara tahu penyakit sampar? Penyakit sampar itu penyakit yang menular, penyakit yang mematikan. Dan dikatakan bahwa Paulus di mata orang-orang yang tidak kenal Tuhan, di mata orang-orang yang tidak cinta Tuhan, di mata orang-orang di luar Kristus, mereka menganggap bahwa orang yang melakukan kebenaran, orang yang berbuat baik, orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah penyakit sampar. Paulus disamakan dengan penyakit sampar, saudara. Dalam kehidupan kekristenan kita juga kadang kita seperti itu. Kita setia gereja, kita setia ibadah, kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan, orang tidak senang. Orang mulai gelisah. Itu ngapain itu pergi ke gereja tiap hari? Untuk apa melayani Tuhan? Mereka tidak senang. Nah, di sini dikatakan bahwa Felix ini dia orang yang tahu firman. Waktu dia dengar dakwaan dari pengacara yang namanya Tertulus ini, walaupun tertulus tapi hatinya busuk, hatinya tidak tulus. Waktu si Felix mendengar berita mengenai Paulus ini, dia tidak langsung ambil keputusan. Ini salah satu sisi positif daripada Felix ini. Artinya jadi pemimpin tidak boleh telinga tipis. Amin. Jadi pemimpin tidak boleh telinga tipis. Kalau seorang pemimpin dia telinga tipis, dia dengar satu pihak, dia langsung ambil keputusan. Dan kadang keputusan hanya sepihak itu salah. Kalau mendengar keputusan hanya sepihak itu kadang salah. Tetapi justru Felix ini, ya, dia tidak hanya mendengar berita daripada pengacara ini, tetapi dia juga dengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Singkat cerita, saudara, ternyata Felix ini dia tidak memutuskan perkara daripada Paulus. Ayat yang ke-22 di situ dikatakan bahwa tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Ternyata yang menangkap Paulus ini adalah kepala pasukan Lisias, yang menyuruh imam besar ini bersama dengan pengacara menghadap Felix. Dan Felix bilang, tunggu, nanti kalau itu kepala pasukan Lisias datang, saya akan ambil keputusan. Tapi ternyata Bapak Ibu, selama 2 tahun perkaranya tidak diputuskan. Ada di dalam penjara selama 2 tahun, tidak ada keputusan salah atau benar. Dia ada dalam terus penjara itu, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri tema begini: menolak roh Felix di dalam gereja. Menolak roh Felix dalam gereja. Felix ini dia tahu tentang jalan Tuhan. Jalan Tuhan di sini itu bicara tentang orang-orang Kristen atau kekristenan pada zaman itu. Orang-orang dia bisa mengerti tentang Kristen. Ya. Dia tahu kebenaran, tapi hanya tahu saja dan tidak mengalami kebenaran dalam hidupnya. Dia hanya tahu firman. Orang kalau baca firman, dia tahu firman, tapi dia tidak bisa bertumbuh dalam firman karena firman tidak menguasai hidupnya. Dia tidak menerima firman dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu tidak masuk dalam hidupnya. Dia hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Felix ini kenapa dia menangguhkan perkara Paulus? Alkitab katakan bahwa dia tahu firman, dia tahu jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang tahu jalan Tuhan ada sisi negatifnya. Masih akan ada roh yang masih menyusup di dalam kehidupannya.
Kalau dia tidak benar-benar tertanam dalam firman, maka hidupnya pasti melenceng dari firman. Hal yang pertama yang kita belajar adalah ayat yang ke-25 ini dikatakan begini. Tetapi ketika Paulus, sebelum ayat yang ke-25, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla. Ini ayat 24 ya. Seorang Yahudi, ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ternyata dia ingin tahu saja. Ini Felix dan istrinya ingin tahu kira-kira apa yang terjadi di bait Allah itu. Apakah benar tidak? Apa yang disampaikan oleh pengacara tertulis ini benar tidak? Dia pengen tahu. Dia pengen tahu tentang Yesus. Tapi saya mau katakan sekali lagi, hanya ingin tahu tentang Yesus. Tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Hanya ingin tahu saja. Dan orang yang hanya ingin tahu, hal yang pertama adalah dia tidak berani berhadapan dengan kebenaran. Orang-orang yang hanya ingin tahu, orang-orang yang tahu jalan Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman, dia tidak akan berani berhadapan dengan firman. Ayat yang ke-25 berkata begini. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Hal yang pertama yang saya mau katakan begini. Orang yang hanya tahu firman dan tidak mengalami firman dalam hidupnya, dia tidak berani berhadapan dengan kebenaran. Saya berikan contoh. Kalau dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan, ya, kalau orang bicara ya satu dengan yang lain, mulai cerita tentang politik, cerita tentang ekonomi, cerita tentang COVID, itu rame, saudara. Tapi coba dalam komunitas itu tiba-tiba ada satu orang bicara firman, ada satu orang mulai bicara kebenaran, ada satu orang bicara tentang akhir zaman, saudara. Ketika mulai dengar itu, lihat nanti, kalau 10 yang dengar tadi dari awal, satu mulai ambil posisi, mulai mundur. Yang kedua dia bilang, Pak, minta permisi, minta pisah dulu ya. Yang ketiga mulai mundur. Nanti yang terakhir sisa berapa orang di situ? Itu adalah orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dan kebenarannya. Mungkin tadi 10, mungkin sisa 1 atau 2 orang yang suka mendengar. Kenapa? Orang-orang ini hanya tahu firman. Orang-orang yang tidak mengalami kebenaran dalam hidupnya, sehingga mereka tidak berani berhadapan dengan kebenaran. Waktu kebenaran disampaikan, waktu tentang kebenaran disampaikan tentang penghakiman. Penghakiman ini kan akhir zaman, toh? Betul tidak? Penghakiman ini kan akhir zaman. Waktu dengar tentang penghakiman, apalagi Pak Denny datang, waktu lagi kumpul enak-enak, lagi bicara, lagi cerita tentang hidup masa depan, tiba-tiba Pak Denny datang kumpul yang kotong Pak Denny mulai khotbah tentang akhir zaman. Aduh pusing, biar saya minta izin dulu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau ada orang seperti itu, artinya orang ini dia hanya tahu tentang firman, tahu tentang jalan Tuhan, tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Ini ciri orang seperti ini tidak boleh ada dalam gereja. Ini roh Felix harus ditengking dalam gereja Tuhan. Amin. Ini roh Felix, saudara. Tidak mau ya berhadapan dengan kebenaran, tidak berani berhadapan dengan kebenaran. Ini roh Felix yang pertama. Yang kedua, saudara, roh Felix yang kedua yang kita belajar adalah di sini dikatakan bahwa dia hanya senang mendengar apa yang enak didengar oleh telinga. Dia tidak mau dengar tentang pertobatan. Dia tidak mau dengar tentang penghakiman. Ini susah. Felix tidak mau dengar ini. Felix bilang, untuk apa saya dengar tentang penghakiman? Sakit kepala saya, pusing saya, biar saja. Kalau bicara tentang akhir zaman, mungkin dia tidak mau mendengar. Bahkan mungkin dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya tentang penghakiman. Dia tidak percaya pada akhir zaman. Sehingga dia bilang, cukup sudah, cukup Paulus, cukup Paulus.
Nanti lain kali saya akan datang, saya akan cerita lagi dengan Paulus. Lain kali cerita ya, lain kali. Cukup sudah, telinga mulai panas. Orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen yang tidak mau bertumbuh di dalam firman. Kenapa? Dia hanya ingin dengar firman yang enak didengar. Kalau firman bicara tentang kesembuhan, dia aminkan luar biasa, dia semangat. Kalau firman tentang janji-janji berkat, dia semangat. Kalau firman tentang janji masa depan yang indah, dia bilang yes, itu saya mau mengalaminya. Tetapi ketika firman disampaikan mengenai pertobatan, dia bilang Pak Pendeta mulai singgung beta dosa lah. Pak Pendeta mulai singgung beta punya hidup lah. Pak Pendeta ini pasti kenal beta, pasti dengar dari siapa kok. Beta dosa masa Pak Pendeta, waktu dia khotbah dia singgung beta terus. Saya mau katakan kepada kita hari ini, kadang orang tersinggung dengan kita tidak datang ke gereja, bukan karena kita salah, bukan karena pendeta salah berbuat salah, tidak, tapi tersinggung karena firman yang disampaikan. Karena tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Firman yang mendidik, firman yang menasihati, dia tidak mau mendengar. Kalau firman yang enak di telinga, dia bilang yes, itu saya. Nah, ini roh Felix ini harus diperangi dalam gereja. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak akan bertumbuh di dalam gereja. Kita tidak akan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa? Yang kita terima hanya enak. Tetapi mengenai penderitaan bersama dengan Kristus kita tidak mau. Mengenai pertobatan kita tidak mau. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak akan bertumbuh di dalam kebenaran. Saya berdoa roh Felix tidak ada di tempat ini. Amin. Roh Felix tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Ketika mendengar berita tentang kebenaran, yes. Ketika mendengar tentang penghakiman, ya, terima kasih Tuhan. Untuk apa? Supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kekekalan. Kita menghadapi akhir zaman, kita persiapkan diri kita. Beberapa minggu ini kan kita belajar tentang akhir zaman. Disampaikan Bapak Gembala, Bapak Denny. Bicara tentang akhir zaman, Tuhan sudah mau dekat, mau datang ini. Siap diri. Nah, orang yang tidak mau hidup di dalam kebenaran, dia bilang, biasa. Tuhan sudah akan datang. Biasa. Pak Pendeta mau khotbah, mau mulut babusan di situ, silakan. Saya tidak mau dengar. Orang-orang seperti ini adalah pada akhirnya akan ditolak oleh Tuhan. Nanti kita lihat pada akhir daripada Felix ini, dia ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Dia hanya tahu kebenaran dan dia hanya mau dengar hal yang menyenangkan untuk telinganya. Tidak mau dengar firman yang mengubah hidupnya. Tidak mau dengar firman tentang akhir zaman. Tidak mau dengar firman tentang sesuatu yang mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dia tidak mau. Bicara pertobatan dia tidak mau. Tapi hari ini saudara, biarlah roh Felix tidak boleh ada di dalam gereja Tuhan. Hal yang ketiga saudara, kita lihat di dalam ayat berikutnya. Ayat yang ke-26 berkata begini. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tadi pagi saya bilang ternyata si Paulus ini si Felix ini ada udang di balik batu. Dia ingin dekat dengan Paulus, cerita dengan Paulus, supaya dengan satu tujuan, Paulus bisa kasih uang kepada Felix supaya Felix bisa memutuskan perkaranya. Selama 2 tahun saudara, ini waktu yang tidak singkat, waktu yang panjang. Dan dikatakan beberapa kali Felix pergi bersumpah cerita dengan Paulus, tujuannya supaya uang diberikan kepada Felix. Tapi Paulus tidak memberikan itu. Paulus tidak mau menyuap si Felix ini supaya dia bebas. Tapi Felix ini dia cinta akan uang suap. Jadi roh Felix ini tidak boleh menguasai kita gereja Tuhan. Yang ketiga adalah roh cinta akan uang suap. Amsal berkata bilang begini. Amsal 15 ayat yang ke-27. Orang yang cinta akan uang suap, uang gelap,
akan merusak rumah tangganya. Amsal 15 ayat 27. Ya, Amsal 15 ayat 27 bilang begini. Siapa loba atau suka akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amen. Orang yang cinta akan suap akan mati. Sebelum mati, rumah tangganya akan kacau. Situ dikatakan, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Ini firman yang bilang. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Dengan kata lain, siapa yang cinta suap, dia akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi uang suap, uang haram, uang korupsi yang diambil akan merusak rumah tangganya. Siapa yang membenci uang suap akan hidup. Siapa di sini yang mau hidup? Saya percaya kita semua mau hidup. Amin. Apalagi ketika kita dipercayakan sebuah jabatan, biarlah jabatan itu kita pergunakan untuk menolong orang lain. Amin. Apapun pekerjaan kita, kalau itu bukan hak kita, tidak boleh diambil. Kalau kita ambil, itu dikatakan firman, kita sedang merusak rumah tangga kita. Saya tidak tahu bagaimana cara merusak rumah tangga, tapi firman yang bilang itu pasti merusak rumah tangga. Dan kita lihat pada akhir hidup daripada Felix ini, rumah tangganya hancur, jabatannya diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya jabatan yang Tuhan percayakan buat kita, seharusnya untuk menolong orang lain. Amin. Beberapa hari ini, beberapa minggu yang lalu, ya ada pergantian jabatan, posisi, ada pelantikan, dan saya percaya ada beberapa jemaat di sini dipercayakan Tuhan dalam jabatan-jabatan tertentu. Saya katakan pada sesi pertama bahwa kalau Tuhan percayakan engkau pada posisi jabatan itu, seharusnya engkau pergunakan untuk menolong orang lain. Amin. Felix ada dalam posisi itu, ada dalam jabatan itu. Dan Tuhan beri kesempatan buat Felix untuk bisa membebaskan Paulus. Tapi dia tidak bisa membebaskannya hanya gara-gara karena uang suap. Dia pingin disuap dulu baru bisa bebas. Tapi dia tidak melakukannya selama 2 tahun. Ini Paulus ada dalam penjara selama 2 tahun pada waktu pemerintahan Felix ini. Felix hanya butuh uang suap. Tapi Paulus tidak melakukannya. Paulus tidak memberikan uang suap. Dia mengharapkan itu. Saudara, saya mau katakan jabatan Felix seharusnya adalah jabatan di mana dia bisa menolong orang lain. Kalau lihat orang susah datang minta bantuan, lakukan itu. Amin. Karena kita ditempatkan Tuhan dalam posisi itu untuk membantu orang lain, bukan untuk memeras orang.